Oke teman-teman Tribuners Medan, kali ini aku bakalan review satu produk Yamaha terbaru. Apa itu? Ini dia. Oke, kita bakalan review Yamaha terbaru nih teman-teman Tribuners Medan, yaitu Yamaha Aerox 155 VVA Connected 2020. Jadi sebelum kita membahas tentang apa yang baru, fitur-fitur yang baru tentang Yamaha 155 Aerox Connected ini, sedikit sejarah tentang perjalanan Yamaha Aerox ini. Itu dimulai di tahun 1997 di generasi pertamanya, mungkin bisa digambar di sini. Nah, itu di 1997 Yamaha mengeluarin Aerox generasi pertama dengan mesin masih 50 cc 2 tak. Nah, ada dua mesin, ada yang 50 cc, ada yang 100 cc tapi dua-duanya 2 tak. Nah, itu untuk generasi pertama. Dan ini dipasarkan masih di market Eropa. Nah, untuk yang kedua, generasi kedua itu sudah mulai ada peningkatan dari segi mesin. Ada peningkatan dari segi emisinya. Jadi untuk yang generasi kedua dan masih di market Eropa, belum masuk di Indonesia, Yamaha Aerox mengeluarkan generasi kedua dengan mesin 50 cc 4 tak. Itu di sekitar tahun 2007 atau 2008 gitulah, sampai 2013. Itu untuk generasi kedua. Itu masih di marketnya Eropa. Nah, untuk generasi ketiga ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena Yamaha Aerox pertama kali muncul di marketnya Indonesia. Jadi yang generasi ketiga itu, ini gambarnya. Nah, untuk generasi ketiga itu sudah mulai mengalami peningkatan di keseluruhan bodi, mesin itu mengalami perubahan semuanya. Kalau di mesin, untuk generasi ketiga itu dia mengusung mesin 125 cc 4 tak. Jadi mesinnya lebih bertenaga karena jauh lebih ada peningkatan dari segi mesinnya. Untuk dari bodinya juga ada perubahan untuk segi bodinya, untuk semuanya lah berubah. Nah, masuk yang keempat, adik kandungnya dari Yamaha Aerox yang bakalan kita review ini sudah mulai mendapatkan market yang cukup banyak di pangsa pasar Indonesia untuk kelas Sportmatic. Jadi Yamaha berani membuat market baru, yaitu kelas Sportmatic di tahun 2016. Nah, tadi kan yang di generasi ketiga itu dia dari 2016 awal. Jadi dia nggak lama. Cuma setahun atau 2 tahun. Jadi 2016 akhir itu kalau nggak salah saya keluar yang generasi keempat sebelum yang ini, bentuk yang ini. Nah, mengalami perubahan lagi di segi mesin, di segi ibaratnya bentuknya itu mengalami perubahan, lebih mengembang, lebih besar. Untuk mesinnya, untuk generasi keempat itu sudah menggunakan mesin 155 cc 4 tak VVA, dan sudah VVA, dan mengusung Sportmatic kelasnya. Jadi Yamaha berani nih untuk mulai kelas Sportmatic pada masa itu. Nah, penyegaran lagi. Waktu di generasi keempat itu penyegaran lagi, Yamaha mengeluarkan yang faceliftnya, livery baru, fitur-fitur baru. Nah, ini sekarang ada generasi kelimanya, yang paling baru, yang bakal kita bahas nanti. Yamaha All New Aerox VVA 155 Connected. Jadi kita bahas dari mana dulu? Mungkin dari bentuknya lah ya, karena bentuknya sangat mengalami perubahan nih teman-teman. Nah, jadi kita bakalan membahas tentang body, atau kalau buat pembahasan untuk masalah mobil eksteriornya.
Jadi untuk Yamaha All New Aerox 155 Connected 2020 ini mengalami perubahan sedikit melebar, tapi sedikit memendek untuk bodinya. Nah, untuk yang fitur-fitur yang baru, contoh lampunya sudah ada day running light-nya di sini. Jadi sudah ada lampu DRL di sini dan lampu utamanya itu full LED. Dan ada yang unik satu lagi. Ini kayak ada air scope di sini. Jadi membuat dia ada kayak 2 layer gitu sebagai pelindung kaki. Kan dulunya itu untuk yang versi pertamanya itu dia nggak ada ininya. Jadi dia ininya aja. Jadi ini ditambahin kayak 2 layer gitu dan kayak desain air scope jadinya untuk mungkin ada untuk buang angin dari ini ya ke sini. Nah, untuk masalah kaki-kaki nanti ya. Untuk windshield-nya ini mengalami perubahan, dia agak lebih membesar dan ini sampai ke sini karena kan yang dulu yang versi yang lama dia nggak sepanjang ini, mungkin dia sampai sini aja. Nah itu tadi masalah lampu. Nah sekarang ada satu ciri khas Yamaha All New Aerox 155 VVA Connected 2020 ini, apa itu? Jadi ini ada kayak X, bentuk X gini. Jadi Yamaha menyebutkan ini sebagai ciri khasnya Yamaha Aerox terbaru ini. Jadi ada kayak bentuk X gini melambangkan dia kalau misalnya melambangkan kalau motor ini sport matic kelasnya. Jadi bentuknya itu sport tapi dia matic. Nah, jadi ini sebagai salah satu karakteristik dari Yamaha New Aerox 155 Connected 2020. Nah, jadi yang untuk yang unit tes yang kami bawa ini adalah Aerox yang non ABS. Jadi versi yang lebih rendah dari ABS. Ada 2 versi, ada ABS, ada yang biasa. Nah, kalau yang ini yang biasa dia tidak menggunakan shock tabung atau apa dibilangnya? Kalau anak-anak sini bilangnya shock tabung lah ya. Tabung. Jadi dia masih menggunakan spring shock biasa, tapi dia ada 2. Nah ini yang menarik nih yang belakang nih. Jadi lampu belakangnya itu mengalami perubahan. Yang dulunya dia putih semua, sekarang sudah menggunakan apa namanya? Mika lampu yang merah, full merah. Jadi mengalami perubahan dan lampunya full LED. Jadi sangat dinamis, sangat sporty dan sangat ya kalau dibilang tuh sangat buat ramping lah kalau dari belakang gitu loh. Nah kalau untuk ininya lampu tangannya itu masih menggunakan yang lama, tipe lancip-lancip gini. Ini bahaya nih. Nah ini gondrong nih, spakbornya gondrong, cuy, gondrong. Jadi kenapa dia gondrong? Karena bannya juga gembot. Nah kalau bannya itu kita bahas kaki-kaki, dia memakai ban ring 14 140/70. Jadi dia agak besar, gembot tapaknya dan membuat untuk nikung-nikung atau manuver itu lebih enak. Nanti bahas mesin ya. Nah untuk yang di ban depan sama menggunakan ring 14 dan ini profil bannya 110/80. Tetap gembot. Jadi enak nih itu untuk kunidon enak nih. Nah, untuk mesin ada perubahan. Apa itu perubahannya? Sangat menarik perubahannya karena All New Aerox 155 Connected 2020 ini sudah menggunakan pistonnya Yamaha R15. Jadi dia lebih kencang. Nih. Jantung pacunya sudah mengalami perubahan. Dia sudah menggunakan pistonnya Yamaha R15 diaplikasikan di mesin All New Aerox 150 2020 Connected ini. Nah, untuk kompresinya juga lebih besar, jadi lebih tenaganya itu lebih konstan untuk putaran bawahnya karena kompresinya lebih besar dari yang lama. Pistonnya juga lebih gede. Nah, yang menarik dari segi mesin kan sudah mengalami upgrade. Karena pemakai Aerox yang lama itu mengkomplain sama Yamaha, aduh mesin udah oke nih, tapi kenapa tangkinya dulu
cepat habis minyaknya. Nah, bukan boros, tapi memang yang lama itu dia kapasitas tangkinya 4,5 liter. Sekarang sudah mengalami kenaikan. Yamaha mendengar komplain-komplain dari customer setianya untuk mengalami perubahan di Yamaha All New Aerox yang sekarang ini. Sekarang kapasitasnya itu 5,5 liter. Jadi nggak perlu sering-sering ke pom bensin lagi. Jadi udah untuk touring udah oke. Nah, untuk pijakan kaki ini ya nyaman lah. Terus ada grip-gripnya gitu nih, biar supaya kita nggak licin nih kakinya. Dan aku sukanya di Yamaha Aerox terbaru ini joknya coy. Ini kalau kena bokong ini enak. Jadi kayak ada penyangga gitu. Nih. Satu lagi ada laci. Nah, laci ini ya mungkin tidak bisa untuk handphone lah. Kita tes ya. Oh, nggak bisa. Jadi untuk handphone mungkin yang sebesar ini tidak bisa masuk. Tapi di dalamnya itu ada soket power untuk mungkin ya ngecas atau apa. Untuk touring-touring mungkin bisa ngecas di sini pakai power socket ini. Oke. Nah, untuk bagasinya mungkin tidak mengalami perubahan yang banyak dari yang lama. Oke, untuk knalpot masih sama. Jadi perubahan ada di mesinnya yang memakai piston dari Yamaha R15 diaplikasikan ke sini. Nah, untuk ini kan Yamaha Aerox 155 Connected ini yang 2020 yang terbaru ini adalah kelas Sportmatic. Jadi Yamaha sangat memanjakan penggunanya. Tadi yang saya bilang kayak jok itu mengalami perubahan bentuk, dia lebih nyaman, lebih lebar, dan ada kayak dua tingkatan untuk dari segi penumpang dan segi drivernya. Terus untuk instrumennya ini sedikit ada yang berubah. Yang dulu, yang versi yang keempat, dia tombol menu untuk pengaturan yang di layar seperti kayak konsumsi BBM, habis indikator kilometer, odo, trip atau yang lainnya segala macam. Itu kan tombol menunya di sini nih. Nah, sekarang itu udah pindah ke bagian stang. Jadi kita nggak perlu lepas tangan untuk mindahin jari kita untuk mencet-mencet untuk mengetahui informasi tentang konsumsi bahan bakar, habis itu fuel consumption, habis itu ada tripnya, ada kilometernya. Jadi bisa kita dari sini aja nih, nggak perlu lepas tangan lagi. Nah, di sini juga ada fitur hazard yang mungkin sudah ada di motor-motor sport atau matic yang baru sekarang ini. Jadi sudah mengusung fitur hazard untuk keselamatan juga kalau misalnya mau berhenti atau segala macam. Nah, di sini ada yang nanya mungkin, "Bang, tiang gawangnya mana kalau kata anak Medan?" Ya, tiang gawang nih nggak ada katanya. Oh, selalu. Kalau untuk geser-geser di sini deh nih. Ini ada lubang. Jadi kalau dari belakang itu dia kayak ada lubang gitu. Nah, jadi inilah sebagai pegangan grip kita untuk menggesek-gesek kereta atau mau standar 2 kan kereta atau motor ini. Jadi slow aja kalian. Kalau misalnya nggak ada ini ya, apa namanya, tiang gawang ada di sini nih. Ini ada 2 nih. Jadi ini membuat juga kayak kesan itu kayak ada lubang. Terus dia kayak dilihat itu aerodinamis aja gitu, sporty. Itu tetap ada. Oke, lanjut apa lagi ya? Nah, kalau yang ini kan tadi saya juga bilang kalau yang ini yang unit test yang kita bawa ini adalah versi yang non ABS. Jadi dia belum mengusung keyless kunci remote. Jadi masih kunci biasa. Kunci seperti ini. Untuk pengamanan kuncinya, dan ya di sini juga ada tombol untuk buka ban ini tangki bahan bakar, ada tombol untuk buka bangku bagasi. Jadi kalau dari bentuk mengalami banyak perubahan. Untuk Yamaha All New Aerox 155 Connected ini. Untuk fitur yang ini nih, ini. Bang, tadi Abang bilang connected apa itu? Nah, ini. Jadi, di sini ada bacaan Yamaha Motorcycle Connect. Jadi Yamaha Aerox 155 VVA ini, Connected ini
sudah mempunyai fitur dia bisa connect ke smartphone kita. Jadi bang, apa fungsinya itu? Bisa bang bawa pakai handphone keretanya. Nah, jadi fiturnya itu adalah satu, dari handphone kita mengetahui ibaratnya posisi parkir terakhir kita. Jadi tahu tuh di mana. Jadi kita nggak sibuk nyari-nyari di mana gitu kan kereta motornya. Terus aja dari handphone bisa. Kedua, bisa mengetahui history, oli, V-belt, kapan harus diganti, habis itu konsumsi bahan bakar, kesehatan motor atau segala macam itu bisa ada nanti di handphone, terkonek langsung ke handphonenya kita, ke smartphone. Apalagi bang? Nah ini, tadi kan udah aku bilang di speedometernya ini mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya kita connect ke handphone, kita lagi riding, ada telepon masuk, itu muncul di sini nanti. Kalau nggak salah ya, itu yang saya baca sih. Di biasanya ada indikator kalau misalnya di handphone kita tuh ada kayak telepon atau apa, nanti dia muncul di sini. Jadi kayaknya baru inilah ya, Yamaha atau sepeda motor yang mana lah. Kalau ada yang fitur-fitur kayaknya nggak ada lah. Jadi sangat futuristik kalau Yamaha ini, dia memikirkan untuk kedepannya, sangat milenial. Jadi nggak tahu lagi lah bilangnya bagusnya kayak mana motor ini. Nah, tadi kan sudah membahas tentang body mesin. Jadi kita udah bahas tadi beberapa perbedaannya sama yang lama dan apa pembaruannya di Yamaha All New Aerox 155 Connected 2020 ini. Nah, ini sekarang aku membahas tentang perkaki-kakian duniawi, ya kan? Yamaha mengklaim bahwa sudut kemiringan shock depan itu mengalami perubahan dengan tujuan untuk di saat handling atau bermanuver itu lebih lincah. Jadi mengalami perubahan sudut sedikit, tidak banyak sih, dari yang versi lamanya untuk peningkatan di handling dan manuver. Nah ini berhubung dengan unit yang kita bawa ini adalah unit non ABS, jadi dia belum mengusung sistem ABS. Kita tadi kaki ban itu kita sudah membahas di profil 14 inci untuk yang di depan, sama sih depan belakang 14 inci dan profil bannya 110/80. Kalau yang belakang 140/70 ring 14 inci juga. Nah ini dia kayak pijakan kakinya ini sudah ada gripnya, jadi gak perlu takut lagi kepleset. Ini tadi udah saya bilang untuk layernya. Nah sayangnya untuk pengereman depan kan sudah disc brake nih. Maunya Yamaha nanti ada peningkatan di ke depannya, bisa menambahin disc brake lagi untuk di belakang. Jadi dia double disc brake, jadi untuk pengeremannya itu bisa lebih pakem. Itu sayangnya. Itu mungkin saran sih dari saya untuk Yamaha ke depannya, mana tahu bisa menambahkan disc brake untuk di roda belakangnya biar supaya pengeremannya itu lebih bagus. Tadi kita udah membahas kaki-kaki, fitur, mesin. Bang, harganya berapa? Ya kan? Ini kasih tahu harganya. Nah, tadi kita sudah membahas masalah keseluruhan fitur, desain, kaki-kaki, mesin. Kita bakal membahas varian warnanya. Jadi untuk varian warna yang versi standar atau non ABS itu ada 4 varian warna, mungkin bisa dikasih lihat di sini. Nah untuk yang ABS yang versi paling tingginya itu ada pilihan 2 warna. Ini mungkin bisa ditunjukin. Nah untuk harganya nih teman-teman pasti bakalan penasaran, bang harganya berapa ini? Ibaratnya rate harga lah ya yang saya baca selama ini, karena kan rate harga itu bisa berubah-ubah ya. Nah untuk yang versi standarnya itu di harga 25,5 juta OTR. Nah kalau yang versi ABS-nya itu di range harga 29 jutaan. Jadi ya dengan fitur yang sangat lengkap, penambahan ya kayak ibaratnya
ini ada penambahan baru, penyegaran dengan yang semakin sporty ini, ya sangat worth it sih dengan harganya segitu. Jadi untuk kalian yang informasi lebih lanjut, silakan hubungin ke bagian anak Medan ya, ke Instagramnya Yamaha Mesra, @Yamaha Mesra. Itu banyak tuh konten-kontennya mereka juga. Kalau misalnya mau beli langsung, ini katanya ada promo murah, tapi kalian langsung aja lah datang ke sana di Sentral Yamaha di Jalan Adam Malik, ketik aja di Google. Oke, itu aja mungkin review singkat dari aku tentang produk baru Yamaha yang baru aja launching, yaitu Yamaha Aerox 155 VVA Connected 2020. Kalau dari penilaian aku ya, pandangan aku, kalau untuk touring atau yang suka touring, motor ini sangat worth it. Karena dari segi tadi aku bilang, kapasitas tangki juga udah ditingkatkan, posisi duduk juga udah oke, fitur-fiturnya kayak tadi Y-Connected tadi, Yamaha Motorcycle Connected itu bisa berhubung dengan handphone kita, smartphone kita, itu sangat berfungsi di saat kita riding. Jadi kita tahu siapa aja yang lagi nelpon atau apa segala macam. Nah, itu aja mungkin. Sekali lagi review singkat dari aku, Rido. Dan jangan lupa juga main-main di sosial medianya kita, Tribun Medan. Kita ada YouTube Tribun Medan TV. Instagramnya kita juga jangan lupa juga main-main Instagramnya kita, yaitu Tribun Medan Daily. Karena disitu bakalan kita kasih informasi terbaru tentang Kota Medan pastinya. Juga ada Facebook dan Twitternya kita. Oke, itu aja. Nanti bakalan kita jumpa kembali di episode review kereta atau motor atau mobil, bisa jadi nanti kita review juga di episode selanjutnya. Oke, bye-bye.